Selanjutnya adalah dari sistem struktur tenda. Nah, yang pertama adalah apa saja sih ragam dari struktur tenda. Nah, menurut Engel, kalau dari Engel yaitu ada 3 kategorinya. Ada peak tent system, yaitu ada puncaknya gitu ya. Kemudian ada undulating tent system, ini menggunakan bantuan kabel. Kemudian ada indirect peak technique, peak tents gitu. Jadi peaknya itu diciptakan di relatif ada di luar gitu ya. Nah, tetapi ada penjelasan juga yang lebih sederhana kita bisa dapatkan dari Ars Daily bahwa kita bisa sederhanakan menjadi apakah tenda dibentuk sehingga membentuk hyperform atau menggunakan arch form atau bentuk arch atau lengkung atau bentuk cone atau conic form gitu. Nah, jadi itu yang lebih sederhana tipe atau jenis dari tenda. Kalau yang lebih baru gitu ya, kalau lebih lama dari Engel atau yang lebih basic atau klasik dari Engel, sedangkan yang lebih baru kita bisa sederhanakan menjadi hyperform, arch form, dan conic form. Ada juga yang menggunakan memasukkan pneumatic form itu ke dalam sistem struktur pensil ini atau tenda, tetapi kita akan lepaskan itu berdiri sendiri karena sebetulnya pneumatic itu juga ada ragamnya lagi gitu. Jadi kita pisahkan saja. Jadi kita membagi menjadi 3 basic types ini ya. Nah, sebelum kita mengetahui material dan selanjutnya, kita perlu tahu bahwa ada beberapa anggota struktur dari sistem tenda ini yang mana dia menjadi komponen penyokong dari tenda. Nah, yang pertama adalah adanya tiang utama atau main mast-nya. Main mast-nya ini ya, tiang ini. Kemudian ada support kabelnya. Ya, ada support kabel, jadi bentuknya kabel. Kemudian ada sloping mast, ini adalah tiang yang miring. Jadi kalau tadi tiangnya tegak lurus atau misalnya juga bisa juga diagonal, tetapi ada juga yang sloping mast yang sifatnya membantu ya, membantu atau supporting. Kemudian ada kabel-kabel yang menciptakan tekukan tertentu ya, misalnya kita bisa sebut dengan splice cable dan juga ridge cable. Di sini dia akan menciptakan tekukan tertentu. Kemudian ada stabilizing cable ya, kemudian ini juga nanti ada tepiannya, tepian untuk tenda. Jadi tenda itu mesti dijahit dan diberikan penguatan di bagian tepi gitu ya. Kalau kita baju kita kan makanya diberikan tepian ujungnya gitu. Nah, itu adalah penguatan. Nah, kemudian lainnya adalah beberapa komponen misalnya daring kabel gitu. Nah, kita harus tahu bahwa di sistem struktur tenda itu juga ada komponennya macam-macam ya. Jadi ini adalah detail ya dari setiap struktur di tenda gitu. Sehingga pada saat kita menggambar potongan diharapkan menggambar dengan lebih detail lagi gitu. Kalau di sebelah kanan ini adalah contoh juga sebetulnya sama. Kita next kepada apa saja material yang digunakan pada struktur tenda. Nah, yang pertama adalah fitur material penutup. Ini kan ada 2 hal ya. Pertama material penutup dan juga material penyokong. Yang pertama material penutupnya itu fiturnya mesti waterproof, kemudian fireproof, anti terhadap api ya, kemudian anti static. Sebenarnya yang fireproof ini lebih kepada perlunya toleransi untuk waktu sampai dia terbakar gitu ya. Tidak semata-mata benar-benar fireproof karena jarang sekali dan tentunya kalau ada pun mahal. Dan kemudian anti-static itu tidak kaku ya. Kemudian high temperature resistant, jadi tahan terhadap temperatur tinggi dan anti UV. Nah, kemudian untuk material penyokongnya itu ada kolom dan kabel, itu tentunya mesti anti karat atau stainless dan juga umumnya menggunakan bahan baja. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Di kainnya sendiri itu tensil fabric, itu bahannya bisa PVC, polyester, PTFE, ya, itu adalah material macam-macam dan potongannya semacam ini. Profil dari apa namanya material fabricnya. Nah, kemudian lainnya adalah Anda perlu tahu bahwa di setiap ujung bahan itu mesti ada fabric corner clamp-nya atau plate-nya gitu untuk menguatkan supaya karena di bagian ujung
kain itu mesti di-anchor ya kepada tension ties itu ya, kepada si sambungan gitu. Nah, kemudian perlunya tiang atau mesh gitu ya, yang dapat menggunakan bahan kayu, baja hollow. Bahkan baja hollow juga perlu dilapisi bahan tertentu juga, karena nanti kadang-kadang juga dibutuhkan sebagai penyalur air ya pada saat hujan gitu. Jadi kayu juga bisa ya. Oke, selanjutnya ini adalah contoh dari bangunan dengan struktur tenda. Yang pertama adalah Canada Place, Vancouver di Columbia di Kanada ya, Vancouver, Kanada. Bangunan ini kita lihat konteks tapaknya ini menarik karena di tepi pantai ya, dia ada pulau reklamasi sepertinya, lihat dari sini. Dan kemudian dia di tepi pantai, kenapa tidak membuat semacam bentuk kapal gitu. Jadi ini seperti bentuk kapal mungkin ya konsepnya. Nah, akhirnya dibuat tampilan semacam ini. Nah, bahan yang digunakan adalah fiberglass dengan diperkuat dengan bahan teflon fabric roof gitu. Ini ilustrasi dari bahan fiberglass ya di sebelah kanan ini. Nah, kenapa sih diperlukan teflon? Misalnya kita tahu ya bahwa bahan teflon itu kan anti minyak ya, anti minyak. Nah, mungkin diharapkan teflon ini diharapkan bisa tahan terhadap debu juga. Jadi artinya kalau ada debu di situ dia langsung jatuh gitu ya kalau kena air gitu. Jadi semacam itu. Jadi dia nggak mengikat debu. Nah, fitur-fitur seperti ini yang diharapkan. Dan juga misalnya anti jamur gitu ya, sehingga jamur nggak nempel di sana. Nah, itu juga macam-macam juga bahan atau fitur bahan dari sistem struktur tenda. Kemudian yang lainnya, nah ini ada di dalam sampul ya, di dalam sampul modul ini. Itu adalah Olympia Stadion di Munich ya, di Jerman, oleh Frei Otto pada tahun 1972 dirancangnya. Nah, ini menarik sekali, kita lihat satu tapak yang besar ini terdiri dari beberapa massa bangunan, dan setiap massa bangunan itu menggunakan bahan tenda ini yang menggunakan sistem struktur tenda. Nah, ini adalah tampilannya, kita juga bisa lihat potongannya, dia dengan peak atau dengan tiang. Nah, kemudian juga ada tension ties-nya di sebelah sini. Ini ada tension ties-nya, jadi kita udah terbiasa juga dengan detail. Nah, itu adalah ragam dari struktur tenda, apa saja yang ada pada struktur tenda, materialnya, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas dari ragam yang lain pada sistem struktur bentuk aktif.